Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Sudaryono, yang saya hormati Bupati Magelang Saudara Grengsing Pamuji, yang saya hormati Wakil Bupati Magelang, Saudara Haji Sahid, kakak dan guru saya, Dr. Honoris Causa Kiai Haji Muhammad Habib Hirzin. Ini lama sekali saya nggak bertemu dengan beliau ini. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Iman, Dr. Kiai Haji Muhammad Zuhairi, saya biasa manggil Ustadz Eri. Ketua Yayasan, Kiai Haji Dr. Andes Khairuddin, Kiai Haji Toha Yusuf Zakaria LC, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso, Jawa Timur. Sahabat saya dari Lampung, ini tim sukses saya kalau saya kampanye di Lampung. Kiai Haji Profesor Dr. Buhari Abdul Somad, Forkopimda Kabupaten Magelang, para santri, santriwati, para orang tua murid, para masyayikh, para tokoh dari gereja Katolik, gereja Protestan, dari vihara, dari kelenteng, dan berbagai macam tokoh agama yang saya hormati, hadirin hadirat yang saya muliakan. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Sholawat dan salam kita sampaikan kehadirat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, hari ini kita memperingati milad atau ulang tahun Pondok Pesantren Al-Islam Al-Iman yang ke-38. Pondok Pesantren Al-Iman bisa berdiri selama 38 tahun di tempat ini karena ada kondisi kerukunan, karena adanya persatuan, karena adanya persaudaraan, sehingga pondok pesantren ini berjalan 38 tahun lebih dan insya Allah akan selamanya. Dalam sejarah persatuan, kerukunan, kebersamaan, itulah yang menyebabkan faktor di mana pendidikan akan baik. Pendidikan akan menghasilkan orang yang berilmu. Pemerintahan akan melakukan pembangunan dengan baik, pertumbuhan ekonomi akan menjadi baik. Salah satu sebabnya karena ada persatuan, ada kerukunan, ada kebersamaan. Tanpa ada kerukunan, tanpa ada kebersamaan, tidak mungkin Al-Iman berumur 38 tahun menghasilkan santri yang baik. Tidak mungkin kita akan duduk di sini dengan tenang tanpa ada persatuan dan kebersamaan. Kerukunan dan kebersamaan itulah yang menyebabkan seorang bisa membaca buku dengan tenang, seorang santri bisa belajar dengan baik, seorang bisa menghafal Al-Quran dengan benar, karena ada persatuan, ada kerukunan, ada kebersamaan. Dalam sejarah Islam, Imam Syafi'i bisa menghasilkan berbagai macam literasi kitab-kitab yang sampai sekarang ini dapat kita baca. Ketika kitab itu ditulis, karena ada suasana politik yang tenang, ada kehidupan yang bagus, ada
dukungan yang benar. Dalam sejarah berbagai macam hasanah kita baca dari para ulama terdahulu, ketika itu semuanya ditulis dalam kondisi yang tenang, dalam kondisi ada kerukunan dan kebersamaan. Itu sebabnya syarat Indonesia bisa maju, kita harus bersatu. Itu sebabnya syarat negeri kita bisa maju, kita harus rukun. Itu sebabnya syarat kita bisa bangkit kalau para pemimpinnya bisa bersatu. Karena itu saudara-saudara sekalian, Bupati Magelang Haji Grengseng Pamuji, udah haji Pak Bupati, insya Allah jadi haji, akan bisa membangun Kabupaten Magelang kalau ada kerukunan di Magelang, akan bisa membangun Kabupaten Magelang kalau ada kebersamaan di Kabupaten Magelang, akan bisa membangun Magelang kalau rakyat Magelang bisa bareng-bareng membantu dan mendukung beliau. Maka itu saudara-saudara sekalian, Bupati datang di sini dan kemudian tadi pengasuh pondok pesantren Ustadz Eri mengatakan mohon uwur, mohon apa? Sembur tutur uwur, maksudnya minta dibantu pondok pesantren ini. Cuman dia pakai bahasa sinyal, minta dibantu. Yang bantu siapa? Pak Bupati bantu. Mantunya apa? Dukungan. Mau bangun apa? Gedung. Ini tak jelaskan ini Mas Ustadz Eri. Biar Pak Bupati paham apa yang mau dibantu, gedungnya biar cepat jadi. Wakil Menteri juga sama diminta Pak Daryono. Bukan Pak Bupati doang, saya juga disebut-sebut. Saya sudah paham, ini ceramah kebangsaan. Ya kebangsaan, saya mohon dengan hormat ini sudah paham semua. Apa itu? Tugas MPR itu 3. Pertama, tugas MPR itu adalah melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. Maka tanggal 20 Oktober yang lalu saya melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. Pak Prabowo dan Mas Gibran kami lantik sebagai presiden dan wakil presiden. Ini tugas yang paling berat. Saya sekjen partai melantik ketua umum partai. Dan itu sudah terjadi. Tugas MPR yang kedua, mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kajian terhadap amandemen Undang-Undang Dasar 45 sekarang sedang terus dilakukan. Apakah tentu seperti sekarang ini atau akan ada perubahan atau amandemen yang kelima? Karena Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang ini Pak, Bu, itu sudah 4 kali diamandemen. Tahun 99, tahun 2000, 2001 dan 2002 yang terakhir. Sampai sekarang kajian untuk itu masih terus dilakukan. Dan yang ketiga adalah memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Pendeknya, kami semua diminta untuk terus menjaga ideologi negara. Itu tugas MPR. Karena itu saudara-saudara sekalian, di antara tugas semuanya itu intinya satu. Kita harus rukun, kita harus bersatu, kita harus akur. Itu inti semua. Kenapa? Akur, rukun, bersatu adalah syarat Indonesia bangkit. Akur, rukun, bersatu, syarat al-iman bangkit. Akur, rukun, bersatu, syarat anak-anak kita bisa belajar dengan baik. Akur, rukun, bersatu, syarat para petani bisa dengan tenang ke sawah. Syarat orang tua kita bisa pergi ke kantor. Syarat orang tua kita bisa mencari uang. Syarat potensi dan kekayaan alam Indonesia bisa kita gunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Tanpa akur, tanpa rukun, tanpa bersatu, muspro, omong kosong semuanya itu. Lihatlah negara-negara di Timur Tengah, sampai sekarang masih ribut di antara mereka sendiri. Rakyatnya tak terurus, ekonominya terbengkalai, persatuannya jauh dari harapan.
dan itu tidak boleh terjadi di Indonesia. Apa yang menyebabkan Indonesia terjadi bisa begitu panjang sampai umur kita menjelang 80 tahun? Agustus nanti Indonesia akan berumur 80 tahun. Karena kita menyadari bahwa sesungguhnya di antara kita berbeda. Yang duduk di sini ada orang Jawa, yang duduk di sini ada orang Sunda, yang duduk di sini ada orang di luar, ada orang Papua, yang duduk di sini ada orang Batak, yang duduk di sini ada orang Minang, yang duduk di sini ada orang Banjar, yang duduk di sini ada orang Lombok. Memang kita ini berbeda, berbeda sukunya, berbeda adatnya, berbeda pulaunya, bahkan agama kita berbeda-beda. Tapi di antara perbedaan-perbedaan itu kita sepakat, kita bernaung di bawah Pancasila. Kita bernaung di bawah merah putih dan kita bersama-sama bercita-cita dalam satu keindonesiaan, yakni satu bangsa, satu Indonesia. Itulah kita. Maka itu sebutnya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya kita berbeda tapi satu Indonesia. Kita satu Indonesia tapi kita juga berbeda-beda. Di Indonesia ada 1.300 bahasa. Di Indonesia, di Indonesia ada 700 bahasa daerah. Di Indonesia ada lebih dari 1.300 suku dan etnis. Memang mayoritas suku Jawa. Suku Jawa mendiami kurang lebih 40% dari total suku yang ada. Tetapi orang Jawa tidak menjadikan dirinya, bahasanya atau bahasa Jawa menjadi bahasa persatuan. Yang dijadikan bahasa persatuan itu adalah bahasa dari etnik Melayu. Etnik yang tidak terlalu besar. Orang Jawa rela membiarkan bahasanya bukan menjadi bahasa persatuan dan menerima bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan. Tanggal 18 Agustus tahun 45, sebelumnya memang ada perdebatan, apakah negara yang baru saja kita merdekakan ini, Indonesia, berdasar agama, yakni Islam, nasionalis, atau malah menjauh dari agama, yakni sekuler. Tapi akhirnya kita ketemu dalam titik temu namanya Pancasila. Pancasila itu adalah jalan tengah. Jalan tengah itu artinya kita menghormati semua agama dan kita menghormati semua pemeluk agama dan kita menghormati keyakinan-keyakinan yang berbeda. Dan itulah yang terjadi dalam situasi sekarang ini. Kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dalam keyakinan dan etnik manapun itu sama, yakni Indonesia. Inilah yang menyebabkan kita menjadi kuat dan inilah yang menyebabkan kita terus makin akan maju seperti sekarang ini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mana mungkin ada di tempat lain dalam sosialisasi kebangsaan begini, sambil menunggu buka puasa, kita duduk, yang dari gereja datang, yang dari kelenteng datang, yang dari vihara datang. Ini adalah contoh bagaimana kerukunan terjadi di Indonesia. Dan saya lihat di Muntilan ini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, itu nggak akan terjadi di Arab, itu nggak akan terjadi di mana-mana, dan ini terjadi di Muntilan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang dididik untuk saudara para santri, santriwati, santriwan dan santriwati, santriwan dididik, santriwati dididik menjadi orang yang pinter, menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Bukan hanya untuk Islam, tapi untuk bangsa dan negara. Bukan hanya untuk negara, kalau perlu untuk dunia. Inilah makna dari agama rahmatan lil alamin. Agama untuk semua rahmat dan untuk seluruh alam. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, maka doktrinnya adalah kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara sesama muslim, ukhuwah watoniyah, persaudaraan dari sesama bangsa dengan semua negara, dan ukhuwah basyariyah, persaudaraan antar kemanusiaan. Dan kita tidak boleh membeda-bedakan, kita harus saling menghormati semuanya. Karena itu,
Yang akan terus dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia adalah menjaga persatuan. Menyadari bahwa persatuan menjadi modal kuat, modal dasar bagi Indonesia maju, menyadari bahwa persatuan menjadi modal yang menjadi kekuatan kita, maka pemerintah Presiden Prabowo Subianto akan terus berusaha menjaga persatuan ini dengan sekuat tenaga. Itu sebabnya semua partai diundang untuk duduk dalam kabinet. Itu sebabnya semua kekuatan terus ditemui. Itu sebabnya semua unsur terus beliau temui supaya persatuan di antara kita makin kuat. Kenapa? Karena Pak Prabowo menyadari sekaya apapun Indonesia, kalau kita tidak bersatu tidak berguna banyak. Beliau menyadari bahwa kekayaan alam kita begitu melimpah. Beliau menyadari bahwa kekayaan kita begitu luar biasa. Beliau menyadari kekayaan ini menjadi modal dasar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Tapi kekayaan yang banyak, ada tambang, ada minyak, ada semuanya. Apa yang enggak ada di Indonesia? Ada batu bara, ada nikel, ada aluminium, ada boksit, ada emas. Dan yang paling kaya emas itu ada di Muntilan sampai jalan-jalan emasnya. Kekayaan itu tidak ada gunanya kalau kita tidak bersatu. Yang ingin beliau lakukan adalah menjadikan kekayaan yang besar ini sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Itu sebabnya beliau sekarang ini berpikir bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan baik. Beliau menyadari bahwa sekian tahun para petani-petani kita mendapatkan pendapatan yang tidak sesuai. Para petani kita menghadapi persoalan dengan pupuk, maka sejak beliau terpilih jadi presiden, pupuk urea, pupuk subsidi yang digunakan oleh para petani beliau pangkas langsung dari produsen menuju petani. Dan sekarang para petani-petani padi di seluruh Indonesia tidak ada masalah lagi dengan pupuk urea atau pupuk subsidi. Beliau menyadari bahwa problem kedua bagi para petani adalah persoalan hasil panen atau harga gabah setelah panen. Karena itu beliau patok harga gabah dengan cukup tinggi. Tadinya antara 5.000 sampai 5.500 per kilo. Sekarang beliau patok 6.500 per kilo harga kering panen. Beliau menyadari bahwa orang mau naik haji susah, panjang, sabar, dan tunggu lama. Karena itu beliau pangkas ongkos naik haji dari 93 juta rupiah per orang menjadi 89 juta per orang. Turun kurang lebih 3,5 juta per jamaah. Beliau menyadari bahwa problem terhadap kemiskinan susah ditangani. Karena itu beliau memangkas. Tidak pernah ada dalam sejarah Republik Indonesia hutang para petani, hutang para nelayan, hutang para UMKM dihapus. Maka dalam kepemimpinan beliau menghapus hutang UMKM, petani nelayan dengan kepres, dengan peraturan pemerintah nomor 46 yang menghapus hutang UMKM, petani dan nelayan. Sehingga mereka kembali bisa berhubungan dengan bank karena checklist BI tidak ada lagi. Semua dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk menjadikan agar Indonesia kuat. Dalam pikiran beliau, Indonesia akan kuat kalau rakyatnya kuat. Indonesia akan kuat kalau rakyatnya sehat. Indonesia akan kuat kalau rakyatnya pinter. Indonesia yang kuat berarti rakyatnya tenaganya kuat. Indonesia sehat berarti rakyatnya tidak ada penyakitnya. Indonesia yang pinter berarti rakyatnya berpendidikan. Itu sebabnya kita harus menjadi negara kuat. Tidak mungkin Indonesia lemah, tidak mungkin Indonesia kuat kalau rakyatnya lemah. Tidak mungkin Indonesia kuat kalau rakyatnya sakit. Tidak mungkin Indonesia kuat kalau rakyatnya bodoh. Maka yang dicita-citakan beliau adalah Indonesia kuat. Indonesia kuat itu artinya rakyatnya punya penghasilan bagus. Maka UMR pun dinaikkan 6,5%. Harga gabah pun dinaikkan. Urea pun dicukupi.
Itu sebabnya penghasilan harus dinaikkan. Itu sebabnya penghasilan harus bagus. Yang kedua, Indonesia harus sehat, rakyatnya sehat. Sekarang sudah mulai dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis untuk rakyat Indonesia. Gratisnya kapan? Pada saat ibu dan bapak berulang tahun. Periksa darah gratis di puskesmas. Dan sekarang puskesmas sedang dilengkapi alat untuk laboratorium kesehatan. Termasuk pendidikan. Karena itu gaji guru beliau umumkan pun dinaikkan. Pendek kata, Indonesia akan kuat kalau dompet rakyatnya tebal. Ini bapak-bapak pulang ke rumah pening kalau dompetnya tipis. Apalagi ditanya sama istrinya, Pak, mau belanja ini, belanja itu, dompetnya nggak ada. Tapi kalau dompetnya tebel, pertanyaan apapun dari ibunya, jawab beres, tebel dompetnya. Jadi saudara-saudara sekalian, dengan dompet yang tebal, maka orang tua bisa menyekolahkan anaknya di tempat yang dia mau. Dengan dompet yang tebal, orang tua bisa membawa anaknya kalau dia sakit, dan dengan dompet yang tebal, orang tua bisa mentraktir istrinya kalau mau makan enak. Ini yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo. Memang dari sisi itu belum tercapai semua. Contoh, makan siang bergizi, baru 1 juta orang sekarang Bu dilakukan. Udah 6. Bulan lalu 1 juta, saya referensinya masih 1 juta. Sekarang sudah 6 juta. Pak Prabowo hitung akhir tahun yang akan datang seluruhnya. Akhir tahun ini, bukan yang tahun, akhir tahun ini targetnya seluruhnya 82 juta orang Indonesia akan makan siang bergizi. Termasuk pondok pesantren Al-Iman. Siapa yang akan dikasih makan? Anak SMA, anak SMP, anak SD, anak TK. Aliyah, ibtidaiyah, aliyah, sanawiyah, ibtidaiyah. Termasuk rodotul atfal. Termasuk ibu-ibu yang sedang hamil. Dan ibu yang sedang menyusui. Kenapa itu dilakukan? Karena harapan beliau generasi emas yang akan datang 2045 Indonesia akan memiliki orang yang kuat tenaganya, cakap mukanya, cerdas otaknya. Siapa? Santriwati, santriwan, mungkin saya sudah tua. Inilah yang diharapkan. Itu sebabnya tadi saya di beberapa pondok pesantren dari kemarin ngomong, nanti minum susu pun akan diwajibkan. Minum susu dari sapi perah yang kita pelihara, minum susu dari sapi perah yang kita perah, dan tiap hari para santriwati, santriwan harus minum susu dengan makan bergizi. Kalau itu yang terjadi, maka Indonesia emas 20 tahun yang akan datang kita akan melihat generasi yang postur badannya tinggi, yang kulitnya lebih baik, yang parasnya lebih cakap dan lebih cantik, yang otaknya lebih cerdas dari sekarang ini. Kenapa? Karena mereka mengkonsumsi makanan yang bergizi, mereka mengkonsumsi makanan yang baik, dan itu menjadi kewajiban pemerintah. Dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto merasa dirinya terpanggil untuk memberi makan kepada rakyatnya lebih baik lagi. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, inilah cita-cita pendiri bangsa, inilah cita-cita Indonesia merdeka, diisi oleh orang-orang yang baik, diisi oleh orang-orang yang bagus, diisi oleh orang yang cerdas, diisi oleh orang-orang yang berakhlak. Dengan begitu, nanti yang di depan ini akan lengser, pasti akan digantikan oleh adik-adik semuanya pada saatnya nanti. Jangan dikira di antara saudara-saudara sekalian ini ke depan tidak jadi apa-apa. Saya dulu dari madrasah ibtidaiyah, sekolahnya dulu 1 buku, semua pelajaran dalam 1 buku, nggak pakai tas.
Semua pelajaran ada di situ, kecuali satu, menggambar dan nulis halus. Satu buku matematika, pelajaran, semua saya tulis dalam satu buku. Juga jadi ketua MPR. Dari desa yang jauh, desa yang terpencil di Tegal sana. Mas Daryono, orang Grobogan, anak petani, sama, tadi bercerita sama saya, sama, bukan siapa-siapa, jadi wakil menteri pertanian. Ini al-iman Ustadz Heri, ini santriwan, ini santriwati, yang santriwan gagah-gagah, yang santriwati cantik-cantik. Mudah-mudahan sekian puluh tahun yang akan datang ada yang jadi menteri dari mereka. Kita nggak pernah menyangka dari mana mereka datang. Kita nggak pernah menyangka dari mana mereka berasal. Dan itu adalah doa-doa kita semua. Karena itu doa yang dikabul kata para kiai adalah doa menjelang buka puasa. Saya tidak akan lama-lama doa-doa kita, pimpinlah doa yang baik. Ini adalah waktu kita berbuka puasa dan ini adalah waktu kita berdoa dikabul. Kepada santriwan, santriwati, orang tua, para hadirin, kita berdoa yang baik. Mudah-mudahan kehidupan kita ke depan diselamatkan dari hidup dunia dan di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.